Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak, lansia yang kekasih dalam Kristus. Saya mau mengajak kita untuk bersama di akhir pekan ini merenungkan Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 di bawah tema Awasilah lidahmu. Kita semua tahu bahwa lidah itu merupakan elemen terkecil dari anggota tubuh kita dan mungkin juga yang paling lemah, karena ada istilah umum yaitu lidah tidak bertulang. Meskipun begitu, lidah itu menentukan, bahkan sangat mempengaruhi baik buruknya hidup si pemilik, tapi juga baik buruk hidup orang di sekitar. Tidak salah juga kalau ada pepatah atau peribahasa populer di Indonesia yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimau. Itu karena kita bisa menggunakan lidah sebagai pisau atau pedang yang membunuh hidup orang lain maupun membunuh diri sendiri. Lidah juga bisa menjadi obat yang menyembuhkan hidup orang lain yang terluka atau yang mengalami goncangan batin yang hebat dan karena itu tidak berdaya. Penulis surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 menggambarkan lidah seperti kemudi. Sebuah kapal sebesar lapangan sepak bola bisa dikendalikan hanya oleh kemudi yang besarnya kira-kira seukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Pokoknya gambaran itu yang disebutkan oleh Yakobus 3 hendak menegaskan bahwa lidah bisa menyelamatkan tetapi juga bisa membunuh. Dan izinkan saya memberi sebuah contoh bagaimana lidah itu dipakai untuk menyelamatkan hidup manusia. Contoh itu berhubungan dengan cerita tentang Berta. Dia lahir sebagai anak di luar nikah. Dan itu bukan kesalahan Berta. Juga bukan kesalahan ibunya atau juga ayah yang kemudian melarikan diri. Karena adat Belis terlalu berat sehingga calon mempelai laki-laki tidak bisa membayar. Dan akibatnya mereka mengambil jalan pintas. Tetapi sayang sekali, setelah sang ibu mengandung, ayah melarikan diri. Dan seperti kebiasaan buruk dalam hampir semua masyarakat, Berta dibully di mana-mana. Anak tak berayah sering dianggap sebagai anak haram. Dan orang selalu berteriak kepadanya, haram, haram. Tiap-tiap kali kalau bertemu untuk penyindir Berta, orang selalu bertanya, siapa ayahmu? Dan Berta sangat tertekan dengan situasi itu. Sayangnya majelis jemaat juga ikut membuat hidup Berta yang pahit makin berat untuk dijalani. Waktu akan masuk SD di usia 7 tahun, Berta membutuhkan surat baptis. Lalu opa dari Berta datang ke gereja untuk minta pelayanan baptisan. Tetapi penatua dan pendeta menolak. Dorang bilang begini, Berta tidak bisa dibaptis karena tidak memiliki ayah yang jelas. Kasihan sekali Berta, ditolak oleh masyarakat, dipinggirkan oleh gereja. Tapi toh Berta ikut sekolah minggu. Ia ingin menjumpai atau memiliki seorang Allah yang penuh kasih dan bela rasa. Ia selalu datang terlambat dan pulang sebelum pelajaran sekolah minggu selesai. Maksudnya supaya dia tidak bertemu dengan teman-teman yang bakal membuli atau mengolok-olok dia. Nah, waktu Berta berusia 9 tahun, ada pendeta baru di jemaatnya. Sang pendeta prihatin dengan pengajaran di sekolah minggu, dan dia mau untuk ikut mengembangkan pelayanan PAR. Karena itu pendeta memutuskan untuk ambil bagian 1-2 kali dalam kegiatan sekolah minggu. 2 bulan setelah pendeta ada di situ, dia masuk dan mengajar sekolah minggu. Saat pendeta mulai mengajar, Berta masuk. Dia duduk paling belakang, sedikit terpisah dari teman-temannya. Pelajaran waktu itu adalah sang pencipta. Nah, karena tertarik dengan kehadiran terlambat dari Berta, pendeta pergi mendekati Berta. Kenapa terlambat sayang? Siapa nama ayahmu? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang paling berat dan yang sangat ditakuti Berta selama hidupnya. Berta menerima pertanyaan pendeta itu sebagai sebuah pukulan keras
dengan hamar seberat 10 kilogram. Guru-guru sekolah minggu juga tegang. Wajah Berta berubah merah, kelihatannya gugup. Jantungnya berdenyut 2 kali lebih cepat. Mata semua anak sekolah minggu terarah kepada Berta. Berta seperti ingin lari meninggalkan ruang sekolah minggu itu. Nah, pendeta segera menangkap pesan negatif dari reaksi atas pertanyaannya tadi. Karena itu pendeta buru-buru merangkul Berta, membelai kepalanya, lalu berkata dengan suara keras, "Semua yang hadir di sini mohon memperhatikan dengan baik. Berta adalah anak Tuhan. Allah adalah ayah, bapa bagi Berta, dan juga bapa bagi semua anak di sini. Ayah Berta, yaitu Allah, mengutus Yesus untuk datang menyelamatkan Berta dan menolong Berta untuk menjadi anak yang lebih baik." Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih, ini untuk pertama kali dalam hidupnya Berta tersenyum. Ia pulang dari sekolah minggu sebagai manusia baru. Dia bahkan ingin agar di jalan dari sekolah minggu ke rumah, dia bertemu dengan orang-orang yang bertanya lagi kepadanya, "Siapa ayahmu?" Supaya dia bisa menjawab mereka, "Allah adalah Bapakku. Aku adalah anak Tuhan." Bapak Ibu yang kekasih, bisa kan kalian lihat bagaimana lidah menjadi obat dan kata-kata yang keluar dari mulut memberi semangat, kehidupan, dan sukacita. Kata-kata kita kepada sesama bervoltase tinggi dan memiliki energi yang sangat dahsyat. Bisa mematikan, tapi juga bisa menghidupkan. Nah, sekarang pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa semua penduduk kampung, termasuk majelis jemaat, menggunakan lidah untuk membunuh Berta? Sementara pendeta berbuat lain. Lidahnya jadi obat yang mengobati luka di hati dan menyembuhkan hidup Berta untuk seterusnya. Memang di pasal 3 ayat 1 sampai 12 adalah tentang alas. Surat Yakobus tidak memberikan kepada kita jawaban untuk pertanyaan tadi. Justru di ayat 8 dan 9 disebutkan bahwa tidak ada orang yang dapat mengendalikan lidahnya. Lidah itu liar, seperti api yang membakar rumput kering di padang. Sulit untuk memadamkannya. Tetapi syukur, ya, di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ada jawaban untuk itu. Itu berarti betapa manusia tidak bisa begitu saja menerima nasib buruk akibat lidahnya. Kita bisa mengendalikan lidah kita karena lidah ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa lidah yang sakit bisa disembuhkan. Ada obat yang bisa dipakai untuk membunuh virus, racun dari mulut kita yang mematikan dan menghancurkan hidup sesama. Musa pernah berbantah dengan Tuhan. Dia menolak untuk pergi bertemu Firaun, meminta Firaun untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Dan penolakan itu Musa katakan dengan alasan seperti ini, "Ah Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Musa mengatakan hal yang benar tentang lidah yang tidak bertuhan. Sudah bukan rahasia kalau mulut manusia berat dan lidahnya kaku kalau berbicara tentang urusan-urusan Tuhan. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan keikhlasan. Tetapi coba disuruh untuk bicara tentang urusan-urusan nafsu, kebencian, iri hati, gosip, caci maki, waduh pasti mulutnya ringan dan lidahnya lentur. Orang Kupang bilang bisa tafeo di sana sini. Tetapi bagi orang yang mau lidahnya diatur oleh Tuhan, ada kabar baik. Musa mengalami itu. Dan itu kita dengar dari perkataan Tuhan kepada Musa. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi ada obat, ada energi atau ada kemungkinan untuk kita mengendalikan lidah kita.
Contoh kedua, Yesaya, Nabi abad ke-8 sebelum Masehi, mengaku sebagai hamba atau nabi yang najis bibir, hidup di tengah-tengah masyarakat yang kotor mulutnya. Yesaya bilang begini, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi untuk menjawab keberatan Yesaya itu, Tuhan berfirman melalui seorang serafim. Lalu Yesaya bilang begini, tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di dalam tangannya ada bara yang diambilnya dengan sampit dari atas mezbah. Ia menyentuh mulutku serta berkata, lihat, aku telah menyembuhkan bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pengalaman Musa dan Yesaya kita pakai untuk menjawab pertanyaan, mengapa penduduk kampung membunuh Berta dengan lidahnya, sedangkan pendeta menyembuhkan Berta dengan lidahnya juga? Jawabannya adalah, barang-barang milik siapa yang kita simpan di dalam hati, itu akan mempengaruhi lidah dan mulut kita. Kalau dalam hati kita simpan barang-barang milik Tuhan, lidah kita akan mengucapkan hal-hal yang terpuji. Sebaliknya, kalau di dalam hati kita ada barang-barang dari setan, lidah kita akan menjadi racun bagi sesama dan bagi diri sendiri. Nah begitu Bapak Ibu. Walaupun Yakobus 3 ayat 1-12 tidak memberi kepada kita rumus untuk mengendalikan lidah, tapi Yakobus 3 ayat 13-18 menunjukkan kepada kita kendali atau kekang yang bisa kita pakai untuk mengatur lidah dan mengendalikan mulut kita. Kekang itu adalah hikmat yang berasal dari Allah. Di pasal 3 ayat 17 surat Yakobus disebutkan begini, hikmat yang berasal dari atas. Lidah akan berubah menjadi pedang yang membunuh dan menghancurkan hidup sesama kalau yang kita simpan dalam hati kita adalah perasaan iri, nafsu, dendam, kepahitan terhadap orang lain. Pokoknya, kalau ada kebencian terhadap orang lain, selalu saja lidah dan mulut akan mengucapkan kata-kata yang negatif, menyebarkan gosip, dan berbagai hal yang jahat terhadap sesama. Sama sekali tidak ada sesuatu yang baik pada mulut seseorang atau lidahnya kalau hatinya diracuni oleh roh iri, benci, dan permusuhan. Sebaliknya, kalau hal-hal baik yang kita simpan dalam hati, seperti kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, maka lidah dan mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan dan manis, ucapan-ucapan yang membesarkan hati dan mendatangkan sukacita. Begitu. Nah, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus diberikan oleh Bapa dalam nama Yesus untuk berdiam di dalam hati kita. Ia akan memampukan manusia membersihkan hatinya dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang jahat, dan membuang keburukan. Sebagai gantinya, Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita akan memberikan kepada kita kemampuan untuk memproduksi buah-buah kebaikan dan kebenaran. Ada hal menarik yang Alkitab tunjukkan saat bersaksi tentang momen pencurahan Roh Kudus untuk pertama kali pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Digambarkan di situ bahwa Roh Kudus turun ke atas murid-murid dalam bentuk lidah api. Kesaksian itu dilanjutkan dengan kemampuan para murid Yesus untuk berbicara, mengeluarkan kata-kata dari mulut dan lidah yang membuat orang Yahudi di seluruh penjuru dunia yang sedang berkumpul di Yerusalem merasa heran dan bersukacita, kagum, terpesona, berbahagia dan bersyukur. Nah, gambaran yang menarik ini tentang lidah api sebagai simbol kehadiran Roh Kudus di dalam hati manusia, itu hendak menegaskan bahwa hati yang dibuka sebagai tempat tinggal Roh Kudus akan membuat lidah menghasilkan kata-kata yang menghidupkan, yang menyembuhkan, dan membangkitkan semangat untuk menjadi lebih baik. Jadi ada hubungan antara Roh Kudus, hati yang bersih, dan lidah yang melahirkan kata-kata positif. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, tetapi bisa dibuktikan sendiri
Orang tua, ayah dan ibu yang suka maki-maki anak di rumah dengan kata-kata yang negatif, anjing, babi, kuda, kerbau, ular, dan seterusnya, itu terjadi karena hati orang tua, ayah dan ibu itu tidak berisi Roh Kudus. Tidak ada ruang bagi kebenaran Allah di dalam hati. Akibatnya kata-kata yang jahat dan kotor itu yang keluar dari mulutnya. Begitu juga dengan para pembuat gosip, seperti yang disebut dalam Kisah Para Rasul 2. Waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid di Yerusalem, kata-kata yang diucapkan para rasul adalah yang membuat orang bersuka cita. Sebaliknya orang yang menyindir bahwa para murid itu sedang minum anggur manis, yaitu para pencemooh, jelas mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam hati. Mereka justru iri, membenci, cemburu, dan kepahitan kepada murid-murid. Nah, karena itu kita bisa mengendalikan lidah kita agar tidak menjadi pisau yang membunuh sesama dan hidup orang lain, tetapi menjadi obat yang berguna untuk menyembuhkan apabila kita mengundang Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Dengan cara itu, mulut dan lidah kita dikuduskan. Maka perkataan yang keluar dari mulut dapat membawa kesembuhan, kelepasan, damai sejahtera bagi banyak orang. Kendalikan lidah, pimpin dan atur perkataan-perkataan dari mulut dengan membuka hatimu untuk diisi oleh Roh Kudus. Maka apa yang engkau ucapkan, apa yang kita katakan akan membawa kesembuhan dan keselamatan bagi sesama. Selamat memasuki hari Minggu.